Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita semua bisa beribadah pada malam hari ini, malam kedua bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini. Salawat dan salam mari selalu kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah din Islam ini. Kalau kita baca sirah, beliau banyak sekali mendapatkan perlawanan kaumnya pada saat itu. Beliau banyak berkorban, tetapi karena rasa cintanya kepada kita umatnya, maka beliau bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dakwah Islam ini. Alhamdulillah dilanjutkan oleh para sahabatnya, para ulama, dan akhirnya sampai kepada kita sekalian. Oleh karena itu kita kirimkan sholawat sebagai rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat Isya dan tarawih rahimakumullah, pada malam hari ini saya diberi amanah untuk membawakan sedikit kultum, dan mungkin nanti di akhirnya kita akan menyampaikan beberapa program dari panitia Ramadan Masjid Al-Aqsa. Insyaallah semoga kita semua bisa memakmurkan kegiatan-kegiatan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, bagi kita sebagian besar Ramadan mungkin sudah kita lalui bertahun bahkan berpuluh tahun. Kalau seperti saya usianya 54 tahun, mungkin saya balik kurang lebih 10 tahun, berarti saya sudah Ramadan 44 tahun. Artinya masa yang sebenarnya cukup lama. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang lebih, ada yang masih kurang. Tetapi pertanyaan besar bagi kita sekalian adalah seberapa besar dampak dari Ramadan ini kepada kita sekalian dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Ramadan tidak hanya sebagai bulan untuk menumbuhkan, menguatkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di satu bulan ini saja, tetapi dia adalah seperti madrasah, seperti bulan pendidikan. Kalau di dalam teori manajemen, biasanya di perusahaan-perusahaan atau di lembaga-lembaga, mereka punya yang disebut dengan program mungkin jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, 1 tahun itu termasuk program jangka pendek, di mana setiap tahun itu pasti akan dilakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dicapai tahun sebelumnya dan apa yang direncanakan untuk kita lakukan di tahun berikutnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan kepada kita sekalian untuk melakukan seperti itu. Bagaimana kita berhenti sejenak di bulan Ramadan ini untuk melihat seberapa baik tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan atau 1 tahun kemarin, dan kemudian kita berlatih di bulan Ramadan ini sehingga ketakwaan kita meningkat tajam, dan semoga setelahnya akan terus terjaga ketakwaan itu. Saya kira para penceramah tarawih di bulan Ramadan banyak sekali membahas terkait dengan la'allakum tattaqun ini. Menjadi efek atau dampak utama dari Ramadan adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Saya ingin
membacakan satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Artinya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Lalu ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Saya ingin sedikit kita berdiskusi terkait dengan akhlak mulia ini. Jadi hadis ini sangat menarik karena didahului dengan bagaimana kita bertakwa di mana saja kita berada, tetapi diakhiri dengan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang hasan atau akhlak yang mulia. Takwa adalah cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hubungan transendental kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, kita diminta untuk bertakwa. Mau di masjid seperti sekarang ini, mau di tempat kerja, mau kita rame-rame, mau kita sendiri. Takwa adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menjalankan kebaikan bukan karena orang tertentu, bukan karena ingin dilihat orang, tetapi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita bertakwa. Nah, hadis ini di akhirnya menyampaikan, dan hendaklah kalian berakhlak mulia kepada manusia. Agama membawa kepada kita kebaikan-kebaikan, tidak hanya untuk diri kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga membawa kita kepada kebaikan berhubungan dengan manusia. Kita semua memahami bahwa dinul Islam ini didakwahkan oleh Rasulullah, para sahabat, bahkan di Indonesia para wali. Orang tertarik banyak karena akhlak yang diperlihatkan oleh para kaum muslimin tersebut. Akhlaknya baik, senang kita bergaul dengannya. Puasa, alhamdulillah, mengajarkan kita bukan hanya menahan lapar, dahaga, tetapi juga mengajarkan kita untuk menjalankan beberapa hal yang terkait dengan masalah akhlak. Contoh misalnya, kita dianjurkan, bahkan dilarang marah kalau kita sedang berpuasa. Bahkan kita pernah mendengar beberapa semacam joke begitu. Ada orang yang sedang berpuasa, diajak berdebat, berkelahi oleh kawannya, disampaikan kepadanya, tunggu dulu bro, nanti kalau saya sudah iftar, sudah selesai baru kita berkelahi, kira-kira seperti itu. Artinya selama dia puasa, dia menahan amarahnya. Karena memang demikianlah kita diajarkan untuk betul-betul mempraktekkan akhlak mulia ini ketika kita sedang berpuasa. Di antaranya adalah kejujuran. Saya yakin tidak ada di antara kita yang berani untuk meminum seteguk air sebelum azan berkumandang. Bahkan kalau di tempat kita ini Tangerang Selatan dengan Jakarta mungkin ada sedikit perbedaan waktu ya, beberapa menit. Kita lihat di TV sudah azan, anak-anak biasanya di rumah bilang, oh itu belum itu masih daerah Jakarta, Tangsel mungkin sebentar lagi. Kita nggak berani untuk minum air, karena memang belum waktunya. Nah inilah kejujuran yang kita diajarkan ketika kita melakukan puasa. Banyak sekali akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana kita mendapatkan hikmah dari menjalankan puasa ini. Di antara yang penting adalah juga masalah integritas. Integritas kita untuk menjalankan amanah. Betapapun payahnya kita di dalam melakukan puasa, kita pasti sungguh-sungguh untuk
terus berusaha menahan supaya kita bisa menyelesaikan puasa kita. Demikianlah jamaah sekalian, bahwa puasa tidak hanya untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga membawa kita supaya kita dekat dan menjadi baik kepada sesama kita manusia dengan akhlak yang baik. Nah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita DKM Masjid Al-Aqsa melalui panitia melakukan berbagai kegiatan yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi kita semua di dalam memperbanyak ibadah dan amaliyah Ramadan kita. Sebelum puasa berlangsung, Ramadan masuk, kita melakukan beberapa kegiatan, di antaranya kita melakukan tarhib Ramadan, melakukan kajian untuk mengingatkan, merefresh kembali pengetahuan kita terkait dengan bagaimana fikih sunnah-sunnah puasa, adab-adab puasa. Lalu kemudian kita melakukan bazar untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat kita. Kita melakukan donor darah sebagai bagian dari ibadah sosial kita, membantu saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan darah, dan di antara jamaah kita alhamdulillah ini sudah rutin kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan kegiatan lomba anak-anak, membiasakan mereka untuk menghafal Al-Quran, melakukan lomba azan dan lain sebagainya. Selama bulan Ramadan ini insya Allah kita menyediakan iftar. Alhamdulillah jalan di depan masjid kita ini menjadi jalan umum ya. Jadi kalau orang dari BSD mau ke Bintaro supaya nggak bayar tol, kelihatannya lebih cepat kalau lewat jalan belakang ini. Maka jalan kita ini menjadi ramai ketika masa orang pulang kerja. Alhamdulillah kita menyediakan iftar bagi para musafir dan jamaah yang ada di sekitar kita. Setiap hari insya Allah kita setidaknya menyediakan sampai 200 pack makan malam, termasuk juga takjil. Lalu kemudian insya Allah selama Ramadan kita akan melakukan berbagai kegiatan, diantaranya adalah santunan untuk anak-anak yatim, bakti sosial. Lalu menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita akan melakukan i'tikaf, di mana kepada jamaah i'tikaf akan kita sediakan makan sahur bersama. Ada di antaranya yang menunya prasmanan, ada yang pakai box, tetapi kita berusaha untuk memberikan fasilitas kepada jamaah. Alhamdulillah dari tahun ke tahun jamaah i'tikaf kita jumlahnya semakin bertambah, khususnya di malam-malam ganjil ada yang bahkan sampai 250 jamaah alhamdulillah. Mungkin kalau sekarang ini ganjilnya hampir setiap malam insya Allah, karena kita berusaha sungguh-sungguh untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebelum Idul Fitri kita akan menghimpun zakat, infak dan sedekah, terutama zakat fitrah bagi semua kalangan, dan insya Allah akan kita distribusikan kepada yang berhak mendapatkannya. Lalu kita melakukan sholat Idul Fitri insya Allah secara berjamaah. Kira-kira demikian Bapak Ibu jamaah sekalian kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan. Kita sungguh berharap Bapak dan Ibu semua, anak-anak, adik-adik ikut berpartisipasi menyemarakkan kegiatan-kegiatan Ramadan kita dan membantu dengan donasi. Kegiatan kita ini membutuhkan dana kurang lebih sampai 350 juta rupiah. Tetapi alhamdulillah dari tahun ke tahun Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki jamaah sekalian sehingga donasi terus masuk, dan insya Allah kita bisa terus-menerus memberikan servis pelayanan kepada para jamaah. Terakhir hadirin rahimakumullah, salah satu program yang baru saja di-launching oleh yayasan kita Masjid Al-Aqsa adalah membentuk lembaga wakaf Al-Aqsa. Jadi wakaf ini memang masih belum terlalu populer di dalam masyarakat kita. Namun wakaf ini adalah salah satu sarana yang justru dipopulerkan, diinisiasi oleh kaum muslimin untuk dapat membantu pengelolaan lembaga-lembaga seperti masjid kita ini, termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Kita semua mungkin
sering mendengar contoh-contoh wakaf seperti yang disampaikan oleh para sahabat, diantaranya Utsman bin Affan, yang sangat terkenal adalah wakaf sumur beliau. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kaum muslimin waktu itu masih belum establish ekonominya, dan kita tahu di daerah gurun pasir, wadi atau sumur itu menjadi sumber utama penghidupan. Nah, ada salah satu sumur yang dia itu airnya selalu melimpah tetapi dimiliki oleh seorang Yahudi. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, siapa yang mau atau punya kemampuan untuk membeli sumur itu, maka insya Allah akan diberikan ganjaran yang luar biasa oleh Allah SWT. Maka Utsman kemudian tergerak hatinya, dia datanglah melobi si Yahudi ini untuk membeli sumurnya. Tapi Yahudinya tidak mau, karena sumur ini menjadi sumber penghasilan dia, karena dia jual airnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi karena tawaran dari Utsman sangat menggiurkan, jumlahnya besar, akhirnya Yahudi ini kemudian bernegosiasi. Bagaimana kalau kita beli, saya jual separuhnya saja. Bagaimana itu maksudnya separuh sumur? Ya, kita ganti-gantian hari katanya. Kalau hari ini saya yang mengelola sumur, besok kamu yang mengelola sumur. Besoknya lagi saya, besoknya lagi kamu. Kira-kira seperti itu. Deal, kata Utsman. Maka Utsman kemudian membeli separuh sumur itu. Tetapi yang dilakukan Utsman adalah ketika hari dia mengelola sumur, beliau menggratiskan air itu. Jadi warga ambil sepuasnya. Nggak perlu beli. Nah, maka kemudian warga mulai mengambil air untuk 2 hari. Jadi ambil untuk hari ini, tapi ambil juga untuk besok. Jadi besok mereka nggak perlu beli kepada Yahudi ini. Sampai suatu masa lama Yahudinya sudah tidak ada lagi penghasilannya. Karena kalau pas harinya dia, tidak ada orang yang datang membeli. Akhirnya kemudian Yahudinya menyampaikan kepada Utsman, udah kamu beli aja deh semuanya, separuhnya itu. Kemudian Utsman membeli. Dan alhamdulillah kita membaca dari sejarah bahwa dari sumur ini kemudian bisa berkembang menjadi ladang-ladang kurma. Dan ladang-ladang kurma itu sampai sekarang banyak menjadi bagian dari hotel-hotel di seputaran Masjid Nabawi. Maka hasil dari hotel-hotel tersebut, itulah yang kemudian disumbangkan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan sosial yang dikelola oleh yayasan yang menaungi wakafnya Utsman bin Affan. Nah, ini insya Allah kita akan berusaha supaya masjid kita juga mempunyai lembaga wakaf dengan kelolaan aset yang lumayan. Alhamdulillah masjid kita ini adalah salah satu kelolaan dari dana wakaf. Jadi warga sekitar mohon ini agak reklame bisa meramaikan toko masjid kita, karena insya Allah hasilnya akan langsung masuk kepada masjid. Kemudian kita juga menjelang kurban ini melakukan beberapa kegiatan, diantaranya penggemukan domba insya Allah, dan beberapa kegiatan lain yang pada masanya nanti kita akan meminta jamaah untuk mulai berwakaf, baik itu wakaf berupa uang hasilnya maupun wakaf uangnya sendiri. Mungkin demikian jamaah rahimakumullah beberapa hal yang kami sampaikan tadi terkait dengan bagaimana dampak Ramadan untuk memperbaiki takwa dan akhlak kita, sekaligus beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baik DKM maupun yayasan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.